Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dirahmati Allah. Pernah nggak sih kita nemu orang yang ngomongnya bijak, tampilannya agamis, tapi kok rasanya makin bikin ribut? Atau malah, jangan-jangan itu kita sendiri? Nah, yuk kita renungi bareng-bareng. Satu ayat yang powerful banget buat ngejaga hati kita biar nggak keblinger. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 12. Ala innahum humul mufsidun, walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Ayat ini bicara tentang orang-orang yang ngerasa paling benar, padahal kenyataannya mereka justru yang paling ngerusak. Yang lebih ngeri lagi, mereka nggak sadar sama sekali. Mereka hidup dalam delusi, seolah mereka penyelamat, padahal sebenarnya mereka perusak. Dan ini bukan sekadar soal perilaku, ini penyakit hati yang udah parah. Dan salah satu ciri paling jelasnya adalah kesadaran mereka turun drastis. Penyakit hati menurunnya kesadaran. Ketika hati kotor karena iri, sombong, hasad, cinta dunia berlebihan, maka hati itu nggak bisa membedakan lagi mana yang benar dan mana yang salah. Akhirnya orang bisa fitnah orang lain tapi bilang saya cuma kritis. Hina ulama tapi dalihnya saya bebas berpendapat. Remehkan agama tapi ngaku lagi berpikir logis. Semua dibungkus dengan kalimat keren, tapi isinya racun. Dan yang bahaya, mereka benar-benar nggak ngerasa salah. Kenapa nggak sadar? Karena penyakit hati itu bikin kesadaran turun secara ruhani dan ilmiah. Kalau kita lihat dari sisi NLP, Neuro Linguistic Programming, manusia itu memproses dunia lewat 3 jalur utama. Pikiran, neurologi, bahasa, linguistik, dan perilaku, programming. Nah, ketika hati kita penuh dengan racun kayak dendam, iri, sombong, cinta dunia berlebihan, maka pikiran kita mulai bias. Dalam NLP, ini disebut distorsi kesadaran. Artinya, kita nggak lagi objektif dalam memproses realitas. Kita cuma lihat dan dengar apa yang mau kita lihat dan dengar. Contoh, orang yang hatinya dengki, setiap kali lihat orang lain sukses, pikirannya langsung, paling juga nyogok. Orang yang hatinya sombong, setiap dinasihatin pasti jawabnya, siapa lu ngajarin gua? Mereka nggak bisa nerima kebenaran karena filter mentalnya udah rusak. Itu yang dalam NLP disebut limiting beliefs. Keyakinan yang ngerusak pola pikir dan bikin seseorang hidup dalam ilusi. Jadi, penyakit hati itu beneran nurunin level kesadaran secara ilmiah. Orang jadi hidup autopilot, dikendalikan emosi negatif, bukan lagi akal sehat dan keimanan. Dan parahnya, makin lama dibiarkan, makin kuat program negatifnya. Dia bakal terus cari pembenaran, bukan kebenaran. Itulah kenapa dalam Al-Quran Allah bilang, mereka bikin kerusakan tapi tidak merasa, karena kesadarannya udah gelap, terputus dari realitas, bahkan dari nurani sendiri. Contoh nyata di kehidupan. Di media sosial, ada orang yang hobinya nyinyir, hina sana-sini, sebar kebencian, tapi dia bilang, saya memperjuangkan keadilan. Padahal isi akunnya cuma provokasi dan adu domba. Dalam pekerjaan, seorang atasan yang zolim ke bawahan, main pecat seenaknya, tapi merasa sedang menegakkan kedisiplinan. Dia merasa tegas padahal dia sedang zalim. Dalam keluarga, ada yang kasar ke istri, bentak anak, tapi bilang, saya kepala rumah tangga, saya berhak. Padahal dia bukan memimpin dengan kasih sayang, tapi dengan ego dan amarah. Kalau nggak disadari, apa akibatnya? Hatinya makin keras, dosa terasa biasa, kebaikan terasa berat. Dan yang paling parah, Allah cabut hidayah, na'udzubillah. Obatnya apa? Tenang, penyakit hati itu bisa disembuhin asal kita mau sadar dan mau berubah. Nih beberapa obat manjur, tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Ini kerjaan seumur hidup, tiap hari harus evaluasi diri. Tanyain terus ke diri sendiri. Apakah yang aku lakukan ini karena Allah? Atau karena ego dan nafsu? Cari ilmu dan belajar Quran. Ilmu itu penerang, biar nggak jalan dalam gelap. Tafsir Al-Quran itu kayak GPS jiwa kita, biar nggak nyasar dalam hidup. Berteman dengan orang baik. Teman yang benar akan negur saat kita salah. Bukan malah tepuk tangan waktu kita zolim. Karena teman itu kayak cermin, kalau rusak ya pantulan kita juga rusak. Banyak-banyak doa. Nabi Muhammad aja berdoa, ya Allah tunjukkan kepadaku yang benar itu benar, dan beri aku kekuatan untuk mengikutinya. Ya tunjukkan yang salah itu salah, dan beri aku kekuatan untuk menjauhinya. Apalagi kita? Harus banget minta Allah jaga hati ini. Jujur sama diri sendiri. Ini yang paling susah. Tapi penting banget. Karena nggak semua yang pahit itu buruk. Kadang kebenaran emang nggak enak buat didengar. Tapi kalau kita mau nerima, disitulah hati mulai sembuh. Penutup. Teman-teman semua, penyakit hati itu bahaya banget. Dia mengendap pelan-pelan,
tapi bisa bikin kita kehilangan arah, kehilangan akhlak, bahkan kehilangan Allah. Jangan ya sampai kita jadi orang yang Allah sebut di ayat ini, bikin kerusakan tapi ngerasa lagi berbuat baik, turun kesadarannya tapi tinggi arogansinya. Yuk kita jaga hati, jaga pikiran, dan jaga niat kita. Karena kebaikan yang paling dasar adalah saat kita sadar bahwa kita ini hamba, bukan Tuhan. Kita butuh bimbingan, bukan sok tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.